masih pagi, harusnya tuh kita harus semangat karena berangkat sekolah untuk belajar, menambah ilmu dan wawasan yang akan kita kuasai di kehidupan sehari-hari. Oke, gini, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya harus pagi ceria, gitu ya, bisa? Oke, diulang ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ceria. Oke, bagus. Nah, kita ketemu lagi pada pagi hari ini untuk belajar IPS ya. Siapa ketua kelas di sini? Saya Bu. Oke. Ketua kelas untuk memimpin doa ya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa dengan baik. Nah, sekarang ibu pengen kalian melihat di bangku, di bawah bangku, bawah meja ada sampah atau tidak nih? Ayo dilihat dulu. Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tempat sampah. Sudah tidak ada? Tidak ada Bu. Oke, bagus kalau tidak ada. Sekarang ibu absen ya. Siapa yang nggak masuk hari ini atau hadir semua? Masuk semua. Oke, bagus sekali kalau masuk semua. Jadi ibu bisa menyampaikan materi pada hari ini kepada kalian ya. Nah, materi kita hari ini tentang latar belakang pergerakan nasional. Ya, betul. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, ibu pengen mereview kembali nih materi minggu lalu tentang, ada yang masih ingat nggak? Materi minggu lalu tuh kita membahas apa ya sebelum masuk materi ini? Kita membahas apa? VOC Bu. Nah, iya betul. Baik. Tentang VOC. VOC itu adalah sistem kerja paksa yang berasal dari bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda itu masuk ke Indonesia untuk mengambil bahkan mencuri rempah-rempah dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jahat nggak kalau kayak gitu tuh, mengambil tanpa izin? Baik nggak kalau kayak gitu? Namanya mencuri, tidak baik, perbuatan yang tidak baik ya. Oke, Belanda itu bukan hanya mencuri atau mengambil kekayaan alam di Indonesia, bahkan Belanda itu menyuruh bangsa Indonesia untuk bekerja secara paksa, di mana bangsa Indonesia itu disuruh untuk bekerja tanpa dikasih makan, dikasih minum, terus bahkan pakaian yang mereka kenakan itu tidak layak seperti pakaian yang kalian pakai di rumah, ya nggak? Udah gitu mereka yang meninggal pun tidak diperdulikan oleh bangsa Belanda. Mereka tuh bodoh amat sama bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan seandainya kalian berada di posisi seperti itu, apa kalian mau? Kalian mau atau enggak? Kalian marah atau tidak disuruh bekerja seperti itu? Nah, jadi beruntunglah kalian bisa lahir di zaman bahasa Indonesia sudah tidak dijajah lagi ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Oke. Latar belakang pergerakan di Indonesia. Nah, ini poin kita hari ini ya, tentang latar belakang pergerakan di Indonesia. Nah, jadi nanti latar belakangnya itu ada dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal
sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian sebuah makalah. Nih, silakan kalian pahami ya. Di situ menjelaskan tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, mari kita belajar memahami bersama-sama ya. Iya, ada dua faktor yang melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia. Coba kalian lihat di bacaan kalian ini, faktor internal itu ada apa saja? Ada apa aja? Poin pertama yang A itu perluasan pendidikan. Lalu poin yang kedua apa? Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kegagalan perjuangan adalah salah satu contoh faktor dari internal. Nah, perluasan pendidikan itu merupakan kebijakan politik etis pada tahun berapa? 1901. Lalu ada apa aja nih faktor yang mempengaruhi latar belakang pergerakan Indonesia? Faktor eksternal apa saja? Coba dilihat lagi. Faktor eksternalnya apa? Munculnya paham-paham baru di dunia. Munculnya pemahaman di dunia. Seperti apa? Nasionalisme, terus sosialisme, lalu ada liberalisme. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi apa? Latar belakang pergerakan nasional di Indonesia. Oke. Nah, tadi kita sudah menjelaskan nih, sudah tahu nih apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Sekarang Ibu punya games nih. Ayo sekarang kalian semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Geser aja, geser. Nah, geser. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini Ibu punya games namanya apa? Tongkat bernyanyi. Jadi dari tongkat bernyanyi ini kalian akan Ibu kasih suatu permainan yang nantinya akan Ibu kasih pertanyaan. Nanti caranya Ibu akan mengoper tongkatnya ke Maria oper ke siapa? Mario. Nanti begitu sebaliknya ya, sampai lagu Ibu bilang stop dan tongkat yang dipegang antara Maria dan Mario Ibu akan kasih suatu pertanyaan. Ya, jelas? Jelas. Oke. Sini aja biar kelihatan ya. Sini coba. Nah, gitu. Oke. Siap ya? Kita mulai ya. Oke, ayo. Mau nyanyi lagu apa dulu nih? Lagu sebelumnya. Oke, potong bebek angsa hafal ya. Oke, ayo 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Stop. Ya, dapat Maria. Oke. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Organisasi apa saja yang ada di dalam pergerakan nasional? Apa saja nih? 1 Jamudapa. Ya. 2 Perkumpulan Pemuda Kristen atau PPK. Oke, baik. 3 Organisasi Pergerakan dalam Pendidikan atau Taman Siswa. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah cukup baik jawabannya. Ayo kita mulai lagi ya gamesnya ya. Sekarang mau lagu apa lagi nih? Oke, baik. Cicak-cicak di dinding ya. 1, 2, 3.
cicak cicak di dinding, diam-diam merayap. Dah, stop. Ya. Sekarang giliran Mario. Sebutkan siapa saja tokoh-tokoh perempuan dalam pergerakan nasional. Dewi Sartika, Ya, betul. R.A. Kartini, Ya, betul. Maria Walanda. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Nah, jadi sudah tahu kan apa saja organisasi yang ada di pergerakan nasional dan para tokoh-tokoh perempuan yang ikut ambil bagian ya. Oke, boleh duduk kembali. Akan Ibu jelaskan lagi ya. Nah, di sini kalian sudah melihat tentunya nih gambar nih yang Ibu sudah buat nih, yang sudah Ibu tempelkan di styrofoam. Ini adalah mereka bertiga yang ikut ambil peran dalam pergerakan nasional. Ada tokoh-tokoh perempuan. Ada yang kenal ini siapa nih? Dewi Sartika. Ini siapa? Maria Walanda. Dan ini pasti kalian tahu dong ini siapa? Ya, betul. Pintar sekali. Mereka ini ikut ambil bagian dalam pergerakan nasional di Indonesia. Mengapa? Karena mereka mengangkat derajat perempuan dan pendidikan perempuan. Nih, mereka semua nih mendirikan sekolah untuk perempuan semua dan para istri-istri supaya mereka itu bisa mengajari perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk berpikir secara kritis dan bisa dan tidak gampang dibodoh-bodohi ya. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Kalian jadi kelompok. Jadi satu kelompok aja ya. Ini kelompoknya adalah mendiskusikan bagaimana perkembangan organisasi pada masa pergerakan nasional. Nah, ini soalnya. Ayo didiskusikan ya. Ayo didiskusikan. Gimana nih menurut kalian? Dibuka bukunya. Dilihat nih, di buku pasti ada deh. Coba dibuka bukunya yuk. Dibuka bukunya, dilihat, pasti ada organisasinya, penjelasannya seperti apa, sejarahnya seperti apa, tahunnya, dan bentuk perjuangannya seperti apa yang mereka lakukan untuk bangsa Indonesia. Ayo, coba didiskusikan bersama teman. Coba dilihat lagi tuh di buku pasti ada deh penjelasan. Gimana? Sudah menemukan? Coba ya didiskusikan bersama teman. Nanti setelah kalian diskusikan, kalian akan mempresentasikan di depan, dibacakan hasil dari pekerjaan kalian di depan teman-teman ya. Nanti salah satu wakil kelompok maju ke depan untuk menjelaskan. Sudah ada kesulitan? Sudah menemukan bagian berapa aja? Dari 3 soal ada berapa yang sudah kejawab? Oke, dilanjutkan lagi. Coba didiskusikan bersama teman. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, ayo salah satu wakil dari kelompok maju untuk mempresentasikan ke depan, dibacakan ke temannya supaya temannya yang lain itu juga paham apa saja sih organisasi dan sejarah berdirinya itu seperti apa. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, perkenalkan namanya siapa dulu baru.
Maria? Saya dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, contoh dari organisasi pergerakan nasional adalah yang pertama, nama organisasi Gong Java. Sejarah kelahirannya adalah suatu organisasi kepemudaan yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Bintoro Darmo oleh Satriman Dirjo Sanjojo di Gedung Skopje. Tujuannya untuk mempersatukan para pelajar pribumi menimbulkan minat pada kesenian dan bahasa nasional serta memajukan untuk anggotanya dan untuk perjuangannya diplomasi kesenian dan pengetahuan. Yang kedua, di Korodarmo. Sejarah kelahirannya adalah di Korodarmo berdiri 7 Maret 1915. Organisasi tersebut didirikan oleh Satriman Dirjo Sanjoyo, Sadarman dan Sunarti. Tujuan dari organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Bentuk perjuangannya diplomasi dan organisasi. Ya, oke, terima kasih untuk Maria. Terima kasih untuk Maria yang sudah mempresentasikan ya. Jadi di sini kalian sudah tahu kan? Tadi yang sudah dijelaskan kepada temannya apa saja contoh organisasinya. Di sini ada 2 nih, Gong Java dan Tri Korodar Darmo. Mereka ini sama-sama berdiri di tahun dan tanggal dan bulan yang sama. Dan bentuk perjuangannya mereka sendiri ialah diplomasi dan organisasi. Nah, mereka ini dan juga tokoh-tokoh perempuan tersebut adalah orang yang ikut ambil bagian dalam pergerakan nasional di Indonesia. Nah, ya kan? Jadi kalian sudah tahu nih apa saja sih, siapa saja yang sudah ambil bagian dan faktor apa saja yang mempengaruhi latar belakang pergerakan nasional di Indonesia, ya? Paham? Paham. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu mau salah satu di antara kalian nih ada yang bisa menyimpulkan nggak? Menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Coba siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Mau menunjuk diri sendiri atau Ibu tunjuk? Mau menunjuk diri sendiri atau Ibu tunjuk nih? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan yang bisa. Ayo, coba. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani nih, atau Ibu tunjuk ya? Ya, Ibu tunjuk ya. Coba Maria untuk menyimpulkan materi apa sih kita hari ini tuh? Ayo. Jadi yang melatar belakangi pergerakan nasional ada 2 faktor, yaitu faktor internal, contohnya perluasan pendidikan dan administrasi. Yang kedua faktor eksternal, contohnya munculnya paham-paham baru di dunia. Contohnya Iya, betul. Dan satu tambahan lagi adanya tokoh-tokoh perempuan dan contoh organisasi yang ada di dalam pergerakan nasional di Indonesia. Oke? Cukup mengerti sampai di sini materinya. Nah, Ibu pesan semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari di rumah dan kalian bisa menghargai para pahlawan. Ini termasuk pahlawan gak sih? Iya, termasuk pahlawan. Berarti kita sikapnya harus menghormati, menghargai jasa-jasa para pahlawan ya, dengan cara kalian menjaga bumi ini, menjaga bumi kita agar tetap rukun, damai, sejahtera, tidak ada perang, tidak ada kerusakan-kerusakan ya. Oke, cukup dimengerti ya.
Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah belajar tentang latar belakang pergerakan nasional di Indonesia. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terus tugas dikerjakan, setelah itu dikirim lewat email ya. Jangan lupa ya, batas waktunya sampai hari Rabu ya. Ibu tunggu ya, itu untuk menambah tugas kalian dan menambah nilai ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.